Pabrik minyak Labinsky, 16 Maret. Vladimir Putin secara resmi kehilangan kendali atas Rusia dan itulah sebabnya dia bersembunyi di bunker sementara negaranya terbakar. Saat Ukraina melancarkan serangan balasan baru untuk benar-benar menghancurkan garis depan Rusia, kepanikan di dalam Moskow telah memuncak. Putin yang putus asa untuk menyembunyikan kehancuran militernya yang memalukan dari publik baru saja memicu pemadaman internet yang sangat ketat di kota terbesar di Eropa. Namun kenyataannya tetap saja tersebar. Situasinya begitu buruk sehingga dalam sebuah pengkhianatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, salah satu propagandis Kremlin yang paling kejam dan setia baru saja secara terbuka berbalik melawan Putin, merilis sebuah manifesto pedas yang menuntut agar Putin diadili sebagai penjahat perang. Kita tidak pernah melihat hal seperti ini di Rusia dan inilah alasan mengapa Putin ketakutan. Mari kita mulai dari garis depan militer. Ini adalah garis depan Zaporizhia. Ini adalah pencapaian Ukraina dari bulan Februari dan Maret. Serangan balasan ini masih berlangsung dan sebenarnya memecahkan rekor. Ini adalah pertama kalinya Ukraina mendapatkan wilayah sejak 2023, hampir 3 tahun yang lalu. Dan inilah bagaimana para blogger militer Rusia menggambarkan situasinya. Situasi di garis depan sangat genting. Musuh telah kembali menguasai langit rendah, yaitu drone. Kemudian, musuh menggunakan drone-drone ini untuk mengisolasi garis depan. Setelah pengisolasian, terjadi hujan tembakan drone yang diikuti dengan serangan bergelombang. Musuh merebut kembali posisi-posisi. Ada risiko terjadinya terobosan besar-besaran. Banyak personel militer menyatakan musuh bersiap mengulang situasi musim gugur 2022 saat kita kehilangan wilayah luas. Perlu dicatat, pernyataan ini dari blogger perang Rusia, bukan Ukraina. Dan mereka menyatakan secara terbuka bahwa kekalahan pasukan Rusia kali ini bisa lebih parah dibanding tahun 2022. Kita sangat membutuhkan langkah-langkah organisasi dan teknis untuk melawan drone. Solusi baru diperlukan. Jika solusi baru tidak diterapkan sekarang, besok akan terlambat. Ini sudah sangat jelas. Garis pertahanan Rusia runtuh dan Putin berisiko kehilangan wilayah yang demi mempertahankannya, ia telah mengorbankan jutaan rakyat Rusia. Jadi apa yang dia lakukan saat ini? Saya yakin sebagian dari kalian bisa menebaknya. Dia mematikan internet agar rakyat Rusia tak tahu apa yang terjadi. Saya tidak bercanda. Tidak ada internet seluler di Moskow, kota terbesar di Eropa. Dengarkanlah. Beginilah reaksi warga Moskow. Ini mimpi buruk. Sebenarnya kita akan dibawa kemana? Ke hutan belantara, seperti apa mereka membawa kita? Mereka mematikan Instagram, Telegram, YouTube, semuanya. Singkatnya, mereka memutus internet di mana-mana, memotongnya, memutuskan semuanya. Oke, mari ambil beberapa ternak lagi, matikan air dan listrik, lalu duduk di sana, binasa. Apakah semua orang ke sana? Saya paham keamanan memang perlu, tapi menurut saya ini sudah berlebihan dan terlalu ekstrim. Kita perlu bangkit kembali, kita perlu bangkit sebagai satu kesatuan, sebagai masyarakat dan membicarakan hal ini. Apapun itu, ini tak bisa diterima. Sekarang Putin mengklaim bahwa dia harus melakukan ini demi alasan keamanan untuk melindungi orang Rusia dari ancaman yang muncul akibat operasi militer khusus yang dia mulai. Tapi bahkan janji itu pun dia tidak bisa tepati. Baru-baru ini serangan drone terbesar terjadi di Moskow. Serangan itu berlangsung lebih dari 24 jam. Pihak berwenang harus menutup beberapa bandara. Seperti yang saya katakan, Moskow adalah kota terbesar di Eropa, lebih dari 13 juta orang. Mereka tanpa internet seluler dan masih terus diserang. Putin tak punya jawaban. Faktanya, itulah yang disampaikan mantan Menteri Pertahanan Putin yang kini menjabat Sekretaris Dewan Keamanan. Ia baru saja mengakui hal yang belum pernah diungkap pejabat Rusia sebelumnya. Dia berkata, sampai baru-baru ini, pegunungan Ural berada di luar jangkauan serangan udara Ukraina. Tapi sekarang, semua yang ada di Rusia berada dalam ancaman besar. Semuanya ada di zona target. Semua ini akibat perang yang dimulai Putin. Sekarang, di mana Putin? Seperti yang Anda duga, dia bersembunyi dan tak lagi muncul di Kremlin. Acara publik terakhirnya di sana hampir 9 hari yang lalu, salah satu jeda terpanjang dalam jadwalnya sejak awal tahun.
Laporan dari Rusia mengaitkan hilangnya Putin dengan aksi intelijen AS Serikat dan Israel di Iran, termasuk pelacakan pemimpin Iran sebelum pembunuhan Khamenei. Putin melihat apa yang terjadi pada para pemimpin Iran dan sekarang dia khawatir tentang keselamatannya sendiri. Jadi dia akan tetap berada di bunker untuk sementara waktu, sementara rakyat Rusia menderita. Sementara itu, seorang anggota Duma Rusia yang pada dasarnya adalah parlemen Rusia ditanya pertanyaan sederhana, kenapa tidak ada internet seluler di kota terbesar di Eropa? Apakah kita benar-benar kembali ke zaman dahulu? Saya tidak bercanda saat mengatakan ini. Saya terkejut dengan apa yang dikatakan dalam jawabannya. Saya yakin kalau seorang politisi Amerika mengatakan hal seperti ini, dia pasti langsung dicopot keesokan harinya. Jadi, coba dengarkan saja. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Setiap kali saya buat video tentang perang Rusia, selalu ada bot Rusia di komentar yang coba turunkan rating kami. Dukungan Anda sangat membantu. Sekarang, simak jawabannya. Kita perlu mengingat hal-hal yang terlupakan, seperti telepon rumah di kota. Banyak orang masih memiliki telepon di rumah mereka, dan sekarang saatnya bagi kita untuk kembali tidak hanya menggunakan ponsel, tetapi juga panggilan telepon kantor yang bisa menggunakan sambungan kabel. Mungkin akan ada gangguan lain di masa depan. Kita sedang melalui masa yang tidak tenang. Kamu lihat apa yang terjadi di Timur Tengah, ini bisa menyebar ke daerah lain. Sayangnya, ketidakstabilan tidak hanya terjadi di Rusia, tapi juga di seluruh dunia. Kita perlu memikirkannya dan menganalisisnya. Kita perlu beralih ke bentuk komunikasi seperti telekomunikasi, yang sudah banyak dilupakan orang, tapi tetap saja itu masih berfungsi. Saya sendiri sudah mencobanya hari ini. Dan di tempat yang tidak ada internet seluler atau wifi, kita harus kembali lagi. Ada perangkat, laptop, yang bisa dihubungkan ke... Meski mengalami banyak hal, orang Rusia tetap bisa menemukan humor dalam situasi ini. Seorang Rusia membuat video unik tentang cara membagikan video YouTube dan Reel Instagram di masa sekarang. Dia pergi ke kantor pos, menuliskan tautan di surat, lalu mengirimkannya ke temannya. Kamu tahu, cara modern orang Rusia membagikan postingan media sosial seperti zaman dulu. Lihat ini. Ayo, kita bergegas ke kantor pos. Aku mau kirim Reels ke teman-teman. Alam semesta. Katakan padaku kalau aku sudah di jalan yang benar. Terima kasih. Sekarang kita lihat kemana harus pergi. Para kekasih, mari kita belok kiri. Sudah dengar lagu baru berjudul Call Me, Call Me? Tidak ada yang masuk demi Tuhan. Sepertinya taksi kita di sana. Tunggu, aku hubungi mereka lewat pager. Ini rumah nomor 5. Setelah itu, kita harus ke utara. Sekarang, segalanya menjadi serius. Karena kita melihat sesuatu di Rusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Orang-orang Rusia sekarang secara terbuka meminta Putin untuk mengundurkan diri dan mereka meminta dia diadili sebagai penjahat perang. Ini adalah Ilya Remslov. Dulu, dia adalah seorang propagandis pro-Kremlin yang dapat diandalkan. Bahkan, dia sangat pro-Kremlin, sampai-sampai dia akan menyerang siapapun yang mengkritik rezim tersebut. Dia akan mengincar orang-orang yang berada di pihak oposisi. Dia akan mengincar orang-orang yang tidak mendukung Putin dan partainya. Tapi sekarang semuanya telah berubah. Dia baru saja merilis pernyataan yang mendesak Putin mundur dan meminta rakyat Rusia mengadili Putin. Izinkan saya membacakannya karena ini sangat menarik. 5 alasan mengapa saya berhenti mendukung Vladimir Putin. Seseorang harus mengatakannya. Nomor 1, perang di Ukraina. Dimulai sebagai operasi polisi, perang ini sudah memakan korban antara 1 hingga 2 juta jiwa. Pada tahun 2014, saya mendukung aneksasi Crimea justru karena itu terjadi tanpa pertumpahan darah. Kami semua saat itu berpikir bahwa Vladimir Putin adalah pemersatu tanah Rusia. Tapi inilah hasil akhirnya. Serangan gelombang daging, menipu tentara kontrak dan lainnya seperti diakui pelaku operasi militer khusus. Perang benar-benar buntu dan menimbulkan banyak korban. Ini bisa berlangsung 5 hingga 10 tahun lagi. Apakah kalian siap? Tak ada yang meminta perang melawan Rusia, tapi kini perang ini hanya demi kompleks psikologis Vladimir Putin. Kita sebagai warga biasa tidak mendapatkan apa-apa dari ini, hanya kerugian. Alasan kedua, kerusakan besar pada ekonomi Rusia dan kesejahteraan warganya. Sanksi, infrastruktur yang hancur, hilangnya mitra dagang. Menurut statistik resmi, jumlahnya triliunan dolar yang seharusnya bisa digunakan membangun kota, sekolah, rumah sakit anak, serta memperbaiki sektor perumahan dan utilitas. Tapi yang dibangun justru istana presiden dan teman-temannya. Bahkan sebelum perang, sudah ada masalah ekonomi di negara yang paling kaya. Jutaan orang hidup dalam kemiskinan. Pihak berwenang sudah sangat gila hingga mengambil hewan milik rakyat, seperti yang terjadi di Novosibirsk. Alasan ketiga, pengekangan kebebasan internet dan media. Ironisnya, pada tahun 2017, akulah yang bertanya kepada Putin di sebuah forum media
Tentang perkembangan internet di Rusia, Putin kemudian menjawab bahwa kita tidak akan mengikuti jalur Tiongkok. Dan dia berbohong. Putin sendiri tidak menggunakan internet yang memalukan bagi seorang kepala negara. Ngomong-ngomong, sebagai catatan tambahan, Putin juga tidak punya smartphone karena dia terlalu khawatir akan diretas. Pada dasarnya, dia mendapat berita hanya dari mendengar orang-orang di lingkaran dalamnya, seperti Menteri Pertahanan atau pejabat pemerintah lain. Ini masalah besar karena orang-orang ini biasanya menyembunyikan kabar buruk dari Putin sampai benar-benar perlu. Itu berarti meskipun pasukan Rusia sedang didorong mundur di garis depan saat ini, Putin mungkin bahkan tidak tahu tentang itu karena dia sendiri tidak memiliki akses internet. Dia hanya mendengar dari lingkaran dalamnya yang punya alasan sendiri untuk tidak jujur. Sekarang mari kita kembali ke pernyataannya. Kita bisa melihat bahwa internet seluler bahkan tidak berfungsi di kota-kota besar Rusia. Semua jejaring sosial dan aplikasi pesan barat diblokir. Telegram diblokir sebesar 80% dan pemblokiran total direncanakan pada akhir bulan ini. Sistemnya sudah begitu gila sampai-sampai menekan bahkan Telegram yang digunakan oleh para peserta dalam operasi militer khusus. Dan pada saat yang sama, orang Rusia didorong untuk menggunakan Max, aplikasi pesan multinasional milik Krinzo, sehingga mereka kehilangan hak atas perawatan medis dan pendidikan. Alasan nomor 4, lamanya masa kekuasaan Putin. Putin berumur 74 tahun. Dia telah berkuasa sejak tahun 1999, lebih dari 26 atau 27 tahun. Itu benar-benar gila jika dipikirkan, dan itu hampir lebih tua dari saya. Tampaknya Putin berencana tetap berkuasa setidaknya 150 tahun lagi. Seperti diketahui, kekuasaan absolut pasti membawa korupsi absolut. Jika tidak ada akhirnya, bahkan orang yang secara moral sempurna pun bisa menjadi korup dalam situasi seperti itu. Dan Putin tidak selalu seperti sekarang. Sebelum tahun 2003, sangat sedikit hal yang bisa dikritik darinya. Itulah mengapa banyak dari kita mendukungnya dulu. Tapi segala sesuatu ada batasnya. Kita butuh presiden modern yang baru. Alasan nomor 5, Putin tidak menghormati para pemilihnya dan tidak mau mendengarkan mereka. Lihat saja acara jalur langsung baru-baru ini. Ini seperti acara akhir tahun yang dilakukan Putin, yang seharusnya menjadi tempat di mana siapapun di Rusia bisa mengajukan pertanyaan kepadanya. Padahal kenyataannya, semua pertanyaan sudah direncanakan sebelumnya, kecuali 1 atau 2 pertanyaan yang boleh diajukan oleh jurnalis asing. Tapi bagian pentingnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh jurnalis asing itu. Di Rusia, segmen itu tidak ditayangkan. Saat jurnalis asing bertanya dan Putin menjawab, bagian itu hanya untuk penonton luar negeri. Tapi mari kembali ke topik. Lihat acara terbaru itu benar-benar seperti sirkus. Presiden sejujurnya sudah tidak tertarik lagi dengan politik dalam negeri dan masalah para pemilih. Sudah lama dia berhenti membaca saluran Telegram dan dia tidak peduli dengan keluhan kita sehari-hari. Putin hanya menginginkan perang tanpa akhir, di mana anak-anak dan kerabatnya tidak ikut serta. Dia tidak menginginkan internet atau gaji tinggi. Saya bahkan tidak akan menyebutkan oposisi, itu sama sekali tidak ada. Putin sendiri selama 26 tahun ini selalu mengatakan betapa pentingnya kritik terhadap pemerintah dan oposisi. Sebutkan satu anggota dewan atau tokoh publik yang pernah mengkritik Putin. Tidak ada, dan mereka yang mencoba sudah dicap sebagai agen asing, berada di luar negeri, atau bahkan sudah di kuburan. Putin takut ikut serta dalam debat pemilu karena saat itu juga akan langsung terlihat bahwa rajanya telanjang. Kesimpulan, Vladimir Putin bukan presiden yang sah. Vladimir Putin harus mengundurkan diri. Dia harus diadili sebagai penjahat perang dan pencuri. Hidup kebebasan. Sialan. Benar-benar pernyataan yang memberatkan. Faktanya, pernyataan ini sangat mengejutkan orang Rusia hingga banyak pengikut blogger perang ini mengira dia diretas. Mereka pikir dia diretas oleh orang seperti saya. Tapi orang itu harus muncul di video dan bilang, "Hei, saya tidak diretas." Dia melakukan ini karena dia pikir ini yang benar untuk negaranya. Dengarkan baik-baik. Teman-teman, selamat siang. Saya sudah melihat komentar di postingan saya. Banyak yang mengirim pesan dengan kutipan, apakah saya diretas? Tidak, saya menulis semuanya sendiri. Artinya, tidak ada kemungkinan lain. Saya kaget dengan reaksi yang sangat kuat. Apa yang terjadi di sini? Bisa percaya dengan yang kita alami? Itu bahkan bukan kritik presiden. Menurut saya, itu moderat. Lagi pula, saya tidak menyerukan kekerasan atau hal semacam itu. Hanya dalam koridor hukum, hal ini memicu reaksi yang aneh dan intens seperti ini. Kita sudah sampai di mana ya? Mungkin ini alasan untuk merenung. Jadi, pikirkanlah,
Sampai pagi ini, kita akan membahas topik ini lagi besok. Kalian tahu apa yang benar-benar paradoks, teman-teman? Lihat saja. Jika Putin benar-benar mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang mengkritiknya, yang tidak takut mengatakan kebenaran padanya, yang kompeten, alih-alih hanya mencuri uang, dia akan bisa berperang jauh lebih efektif. Contohnya Ukraina, dia bisa melakukan banyak hal di sana, mengkonsolidasikan kekuasaan, dan lain-lain. Dengan kata lain, dia akan menjadi orang yang jauh lebih berbahaya. Tapi dia takut mengelilingi dirinya dengan orang-orang seperti itu, bukan? Sungguh paradoks. Dan karena hal ini, dia semakin lemah dari tahun ke tahun. Jadi, bisakah Anda melihat apa yang sedang terjadi sekarang? Ada kesemrawutan dan kekacauan total. Dengan kata lain, saya sudah melihat tanda-tanda awal keruntuhan sistem yang akan datang. Justru karena Putin takut mengelilingi dirinya dengan para pesaing yang layak, orang-orang yang menantangnya, maka dia akan kehilangan kekuasaan. Kemungkinan besar itu akan terjadi tahun ini pada 2026. Saya tahu banyak orang sedang memperhatikan Iran saat ini, termasuk saya sendiri. Tapi situasi di Rusia menjadi semakin menarik, setidaknya bisa dibilang begitu. Jadi saya pasti akan membahas lebih banyak lagi. Jadi pastikan untuk menekan tombol subscribe di bawah ini. Saya Sam, sampai jumpa di video berikutnya.